Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalina Novita Dewi dengan NIM 1520111413042 dari Prodi D3 Pariwisata 2. Pada video kali ini saya bersama teman-teman saya yaitu Almas, Novi, dan Adelia akan menjelaskan 10 kode etik dalam dunia pariwisata. Berikut ini 10 kode etik dalam dunia pariwisata. Yang pertama yaitu kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan. Dalam hal ini, stakeholder pariwisata dituntut untuk paham dan melakukan promosi terhadap nilai-nilai etik dari sebuah suku atau budaya. Kegiatan pariwisata dilakukan dalam harmoni sesuai dengan kekhasan tradisi daerah negara tuan rumah dan dengan menghormati undang-undang, adat, serta kebiasaan daerah atau negara yang bersangkutan. Yang kedua, pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan individu dan kolektif. Pariwisata sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang dikaitkan dengan waktu luang, waktu santai, olahraga, serta pengenalan kepada budaya dan alam. Pariwisata berperan sebagai sarana toleransi terhadap perbedaan yang sah antara rakyat dan budaya, juga keseragaman setiap individu atau kelompok. Dan yang ketiga, pariwisata adalah pembangunan berkelanjutan. Pasal ini berisikan stakeholder bahwa pariwisata harus menjaga kelestarian lingkungan alam dan perspektif suatu pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan, dan berkesinambungan, tepat untuk memenuhi secara adil kebutuhan dan harapan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pasal 4. Pariwisata pengguna warisan budaya dan berperan dalam kekayaannya. Yang pertama, sumber-sumber pariwisata adalah warisan milik bersama manusia. Masyarakat di wilayah mana warisan budaya itu berada serta memiliki hak dan kewajiban yang khusus. Yang kedua, kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangka penghormatan terhadap warisan kekayaan seni, arkeologi, dan budaya yang harus dilindungi dan diserahkan kepada generasi penerus. Pemeliharaan secara khusus harus diberikan guna pelestarian dan peningkatan monumen-monumen, tempat suci, dan museum. Demikian pula tempat-tempat bersejarah atau arkeologis yang harus dibuka secara luas bagi kunjungan wisatawan. Harus didorong agar dapat masuk ke dalam kekayaan monumen budaya swasta atau pribadi dengan menghormati hak-hak pemiliknya, dengan pula ke dalam bangunan-bangunan keagamaan tanpa merugikan norma-norma agama. Selanjutnya ada pasal 5. Pariwisata kegiatan yang bermanfaat untuk negara dan masyarakat yang dikunjungi. Yang pertama, penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial, dan budaya yang mereka usahakan, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang baik yang langsung maupun tidak langsung timbul dari pariwisata. Yang kedua, kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat di wilayah yang mendapat kunjungan dan memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan perencanaan arsitektural dalam pengembangan kawasan wisata dan akomodasi harus dilakukan secara terpadu dan integrasinya sebaik mungkin dengan jaringan ekonomi dan sosial setempat. Demikian juga dengan kompetensi yang sama, prioritas harus diberikan kepada tenaga kerja lokal. Yang ketiga, perhatian khusus harus diberikan terhadap masalah-masalah khusus di daerah pantai, wilayah, pulau. Demikian pula pada daerah pedesaan atau pegunungan yang mudah rusak, di mana pariwisata seringkali menjadi suatu kesempatan untuk menghadapi menurunnya kegiatan ekonomi tradisional. Setelah pasal 5, sekarang selanjut ke pasal 6. Kewajiban-kewajiban para pelaku pembangunan pariwisata. Yang pertama,
para pelaku profesional di bidang pariwisata mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada para wisatawan suatu informasi yang objektif dan jujur tentang tempat-tempat tujuan dan kondisi perjalanan, penerimaan dan tempat tinggal, menjamin keterbukaan yang sempurna tentang syarat-syarat kontrak atau perjanjian yang diusulkan kepada para wisatawan, baik menyangkut harga dan mutu pelayanan yang dijanjikan maupun ganti rugi keuangan yang menjadi tanggung jawab mereka jika terjadi pemutusan kontrak dari pihak mereka. Yang kedua, para profesional pariwisata sepanjang tergantung pada mereka harus benar-benar memperhatikan untuk bekerja sama dengan para pejabat pemerintah, keamanan dan keselamatan, pencegahan terhadap kecelakaan, perlindungan kesehatan, dan higienis makanan dari para wisatawan yang menggunakan jasa mereka. Mereka mengusahakan adanya sistem asuransi dan bantuan yang sesuai. Mereka menyetujui kewajiban memberikan laporan-laporan menurut cara-cara yang ditentukan oleh peraturan nasional dan jika perlu membayar ganti rugi yang adil jika kewajiban kontrak mereka tidak mereka penuhi. Yang ketiga, para profesional pariwisata sepanjang tergantung pada mereka harus memberikan sumbangan terhadap pemulihan kultural dan spiritual para wisatawan dan memberi peluang selama perjalanan para wisatawan untuk melaksanakan kewajiban agama mereka. Yang keempat, pejabat pemerintah, negara-negara asal, dan negara penerima bekerja sama dengan para profesional yang bersangkutan dan asosiasi mereka mengusahakan adanya mekanisme yang perlu untuk pemulangan para wisatawan jika terjadi kegagalan atau kebangkrutan pada perusahaan yang mengatur perjalanan wisata mereka. Hak atas pariwisata. Hak berwisata adalah hak seseorang untuk melakukan kegiatan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, mencari pengalaman pribadi, atau untuk mempelajari keunikan suatu daya tarik wisata. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat dikatakan bahwa hak berwisata sebagai hak asasi manusia memberikan konsekuensi bagi negara untuk wajib menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak setiap orang untuk berwisata, dan kewajiban tersebut dilengkapi dengan keharusan suatu negara untuk bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya hak berwisata yang diakui secara universal. Hak berwisata sebagai hak asasi manusia berarti menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia terhadap pengakuan hak berwisata. Adapun prinsip-prinsip hak asasi manusia terdiri dari prinsip universalitas adalah prinsip yang dimiliki dalam nilai-nilai etik dan moral yang tersebar di seluruh wilayah di dunia, dan pemerintah termasuk masyarakatnya harus mengakui dan menyokong hak-hak asasi manusia. Prinsip permartabatan terhadap manusia atau human dignity adalah prinsip yang menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia. Prinsip non-diskriminasi yang menjelaskan bahwa tidak ada perlakuan yang membeda-bedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak seseorang. Prinsip equality atau persamaan yang bersentuhan dengan prinsip non-diskriminasi. Kebebasan pergerakan wisatawan. Wisatawan memiliki kebebasan untuk pergi kemana saja tanpa bisa dibatasi atau freedom of traveling. Seorang wisatawan dilindungi oleh liberty of movement yang di dalamnya terdapat kode etik. Namun tidak semua kebiasaan wisatawan
dapat dilakukan di sembarang tempat wisata. Apalagi jika dalam suatu destinasi wisata terdapat sebuah larangan tertentu yang jika dilanggar akan menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Permasalahan tersebut menjadi perhatian Organisasi Pariwisata Dunia atau WTO pada tahun 1999. Majelis Umum WTO mengadopsi Global Code of Ethics for Tourists atau GCET atau Kode Etik Pariwisata Global sebagai kerangka dasar dari pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. GCET adalah prinsip dasar yang dipakai sebagai acuan untuk pengembangan pariwisata yang mencakup komponen ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang berhubungan dengan perjalanan dan pariwisata. Kode etik pariwisata yang ke-9 adalah hak-hak pekerja dan pengusaha industri pariwisata. Hak-hak mendasar para pekerja yang digaji pekerjaan bebas dalam industri pariwisata dan kegiatan lain yang terkait harus mendapat jaminan dengan pengawasan dari pemerintah negara asal maupun pemerintah negara tujuan, dengan perhatian khusus sehubungan dengan kendala-kendala tertentu, terutama yang berkaitan dengan sifat musiman dari kegiatan mereka, dimensi global industri mereka, dan fleksibilitas yang sering terjadi karena sifat pekerjaan mereka. Para pekerja yang digaji pekerja bebas industri pariwisata dan kegiatan terkait mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh inisial dan melanjutkan pendidikan yang sesuai. Mereka harus diberi perlindungan sosial yang memadai. Ketidakpastian pekerjaan harus dibatasi sedapat mungkin, dan suatu status khusus, terutama mengenai jaminan sosial, harus diberikan pula kepada pekerja-pekerja musiman sektor ini. Kode etik pariwisata yang terakhir adalah melaksanakan prinsip-prinsip kode etik pariwisata. Para pelaku pariwisata bekerja sama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dan wajib melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaannya. Para pelaku pariwisata mengakui peranan lembaga-lembaga internasional. Pertama adalah WTO, organisasi-organisasi non-pemerintah yang kompeten dalam bidang promosi dan pengembangan wisata, baik di bidang perlindungan hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional. Para pelaku harus menunjukkan perhatiannya dan menyerahkan dalam rangka konsiliasi perselisihan tentang pelaksanaan atau tentang penafsiran kode etik pariwisata dunia kepada suatu badan sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki dinamika kode etik pariwisata dunia sumber. Organisasi Pariwisata Dunia yang bersidang umum di Santiago, Chili tanggal 1 Oktober tahun 1999. Itu tadi adalah penjelasan dari kami tentang 10 kode etik dalam dunia pariwisata. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.